Kepergok pemilik pencuri forklift diamankan polisi Depok. Kehabisan uang berlibur di Bandung, pria nekat jual emas palsu. Tiga pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis ditangkap. Nyambi jual sabu, tukang sate di Metro Lampung ditangkap polisi. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana nekat nyambi berjualan sabu, seorang pedagang sate di kota Metro Lampung diciduk polisi bersama sahabat karibnya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita total 26 paket sabu-sabu siap edar. Nih, mana lagi deh? Udah itu, Nanti rame loh. Tim Kobrah Satres Narkoba Polres Kota Metro Lampung mengamankan seorang pedagang sate berinisial OR di wilayah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Tersangka ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas menemukan 5 paket kecil sabu dengan berat lebih dari 1 gram. Dari hasil interogasi, petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan seorang pria berinisial NO yang diketahui merupakan sahabat sekaligus bandar sabu dari tersangka OR. Dalam penggerbekan NO, petugas menyita 21 paket kecil sabu-sabu, sehingga total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai 26 paket siap edar. Dari masyarakat bahwasanya ada yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengarah kepada seorang yang inisialnya O, yang tinggal di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kemudian kami melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari situ kita melakukan interogasi, melakukan pengembangan bahwa sabu tersebut didapat dari si inisial N yang berada di Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat. Jadi di sana kita dapat melakukan penggeledahan dan dapat 21 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 6 gram. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di sel tahanan Mapolres Kota Metro dan bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 dari puluhan pelaku pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil ditangkap petugas. Ketiganya tersangka kini harus mendekam di jeruji besi dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis ditangkap petugas kepolisian Polres Mandailing Natal dan Brimopolda Sumatera Utara. Ketiganya diduga terlibat aksi pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek yang dilakukan bersama puluhan warga Muara Batang Gadis lainnya. Selain ketiga pelaku, polisi juga hingga kini masih melakukan pencarian terhadap puluhan tersangka lain yang ikut terlibat dalam pembakaran kantor Polsek tersebut. Ketiga pelaku diketahui berperan dalam aksi pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis. Selain melakukan pembakaran, mereka juga terlibat dalam aksi penjarahan barang dan beras bantuan yang ada di Polsek tersebut. Sebelumnya, Mapolsek Muara Batang Gadis dibakar massa akibat adanya isu tangkap lepas orang bandar narkoba yang dilakukan pihak kepolisian. Kesal dengan isu tersebut, ratusan massa mendatangi Polsek dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran kantor Polsek, serta kendaraan dinas dan sepeda motor yang berada di areal Polsek. Selain itu, massa juga membakar rumah dinas polisi yang berada di kawasan Mapolsek hingga rata dengan tanah. Kapolsek Ibtu Akmaluddin SHMA membuat laporan polisi atas kejadian pembakaran atau pencurian
atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan atau turut serta melakukan perbuatan pidana pada Mako Polsek Muara Batang Gadis. Dan LP tersebut dilakukan proses penyidikan oleh tim gabungan Polres Madinah dan Ditkrimum Polda Sumut. Pada Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekira pukul 5.00 subuh, tim gabungan Polres Madinah 1 Kompi Brimob, Ditkrimum Polda Sumatera Utara, Dit Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dengan cara melakukan penangkapan terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian berhasil mengamankan atas nama RN alias C, kemudian KSB alias K, dan W alias C, yang mana ketiganya diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara. Selanjutnya terhadap tersangka setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urin dan ditemukan hasil bahwa ketiga tersangka positif menggunakan narkotika. Menerangkan bahwa tersangka K melakukan pengemparan dengan menggunakan batu ke arah Mako Polsek Muara Batang Gadis serta asrama Polsek Muara Batang Gadis dan melakukan pengerusakan terhadap inventaris Polsek, lalu juga melakukan pencurian terhadap kipas angin yang menjadi inventaris Polsek Muara Batang Gadis, serta pencurian beras yang merupakan bansos yang akan didistribusikan sebagai Polsek posko tangga bencana darurat yang akan dibagikan kepada masyarakat. Mengingat masih ada sejumlah tersangka lain yang belum tertangkap, para pelaku kini ditahan di Mapolres Mandailing Natal dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Mandailing Natal, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi karena diduga tega menyetubuhi anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan. Keluarga korban yang geram sempat memukuli pelaku saat diamankan oleh petugas. Tim Jatsanras dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung meringkus Azep, 41 tahun, di lantai 2 rumah tempat persembunyiannya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Azep ditangkap polisi karena diduga telah menyetubuhi anak tirinya A, 18 tahun, hingga korban kini hamil 5 bulan. Keluarga korban yang juga emosi pun langsung memukuli pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Persetubuhan terhadap anak tirinya dilakukan pelaku saat istrinya sedang keluar rumah dan kondisi rumah sedang sepi. Pelaku diduga mengancam korban dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aksi bejatnya pun terbongkar setelah korban memberanikan diri menyampaikan usia kehamilan kepada ibu kandungnya. Di hadapan petugas, AZ mengaku sudah 5 kali menyetubuhi anak tirinya. Pada saat kondisi apa itu disuruh itu anak? Ya. Pada saat kondisi apa? Tidak ada orang di rumah kah? Kita lagi keluar. Tapi diancam atau bagaimana? Biasa saya ancam. Diancam pakai apa? Tidak kata-kata. Apa kita bilang? Kita tahu itu anak tak sekarang sedang hamil. Dari pendidik baru saya tahu. Kapan kita tahu itu? Curiga sudah lama, curiga sudah 2 bulan. Curiga saya tadi mamanya. Polisi kini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persetubuhan anak tiri. Kami telah melaporan bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Pak? Satu. Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri. Kondisi korban saat ini, Pak? Saat pelapor. Korban sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk pelakunya? Pelakunya juga sudah diamankan. Korban sendiri apakah hamil atau bagaimana? Korban hamil 5 bulan. Kalau umur korban sendiri, Pak? Umurnya sekitar 18 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku AZ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menjadi korban tindak kejahatan keji di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Korban diduga dicabuli sebelum akhirnya tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri dengan cara dibenamkan ke dalam kolam. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencabulan sekaligus pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial DH di area perkebunan kelapa sawit di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku yang berupaya kabur dari kejaran petugas akhirnya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Terungkapnya aksi keji pelaku ini bermula pada saat orang tua korban melaporkan kehilangan buah hati mereka kepada pihak kepolisian dan diperkuat oleh ditemukannya jasad seorang laki-laki di semak-semak oleh warga. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun langsung melakukan penyelidikan dan juga mengejar pelaku dan menangkapnya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menculik korban yang saat itu sedang tertidur lelap di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke sebuah rawa-rawa dan melakukan aksi kejinya. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena takut perbuatan bejatnya terbongkar setelah korban berniat menceritakan kejadiannya tersebut kepada keluarganya. Akibat ketakutan itu, di tempat itu pula pelaku membenamkan kepala korban berkali-kali ke dalam air sehingga korban tewas dan pelaku pun kembali ke rumahnya. Sekarang hasil penyelidikan juga di TKP tersebut, motifnya sudah kita ketahui. Awalnya kita berpikir ini adalah murni asusila atau yang lainnya sebab-sebabnya atau sakit hati atau dendam, ternyata tidak. Lebih spesifik kepada takut ketahuan akan perbuatannya. Karena yang bersangkutan tersangka juga memiliki keluarga dan memiliki anak. Atas dasar itulah motifnya dia melakukan pembunuhan. Dengan cara apa modusnya? Mendorong, membenamkan kepala si anak ke dalam genangan air yang ada di rawa-rawa tersebut beberapa kali karena si anak melakukan perlawanan. Dan setelah yakin si korban telah meninggal dunia, dia baru kembali ke rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saya Pona di jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Rohimin nomor 82, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, seorang pelaku menodongkan senjata api ke pria parubaya. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi. Peristiwa terjadi di depan rumah kos Senayan 1, Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah seorang pria parubaya yang saat itu sedang menyapu jalan. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengintimidasi warga agar tidak menghalangi aksi pencurian. Tak berselang lama pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Sementara rekannya berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana sebulan menghirup udara bebas, 2 jamret kambuhan kembali ditangkap polisi. Petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jamret kambuhan, inisial MAF dan MIP, yang diketahuinya baru sebulan bebas dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam usai melakukan aksinya menjamret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kaswari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki
kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kasuari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kasuari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik ya tas korban yang kebetulan pada saat itu berada di selempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka sehingga putus tas korban. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini pemirsa terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis double L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil double L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk 2 tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu aja yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang 2 tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan di kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan terencana. 4 ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ya. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi keluar kan, ban mobilnya sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya kan? Ya, sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang, insya. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih, baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Nggak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? Batu.
Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 22 Desember 2025. Sepeda motor yang diparkir di depan rumah raib dibawa lari oleh pencuri. Kendaraan yang dicuri merupakan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor polisi R6848MG. Berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor diparkir di depan rumahnya namun dalam kondisi tidak dikunci stang. Saat pemilik menyadari kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir, kejadian ini kemudian dilaporkan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan pada malam hingga dini hari, serta menggunakan pengamanan ganda untuk mencegah tindakan kejahatan serupa. Ulia Hevanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban penganiayaan setelah menegur pelaku yang menabraknya di Jalan Bangkaraya, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 20 Desember 2025. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Bangkaraya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Desember 2025. Korban ditabrak oleh pengendara lain dari arah belakang. Merasa dirugikan atas insiden tersebut, korban kemudian menegur pelaku. Teguran yang disampaikan korban justru memicu emosi pelaku. Pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan laporan pelaku melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban. Akibat aksi tersebut, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polsek Mampang. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, telah terjadi aksi pencurian sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Desember 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menunjukkan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor yang dicuri merupakan kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Kartini nomor 10, Sawah Besar. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku melancarkan aksinya pada waktu dini hari dan berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Informasi mengenai kejadian ini dibagikan melalui akun media sosial Info Sawah Besar sebagai upaya penyebaran informasi kepada masyarakat. Pihak pengelola akun juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut untuk mengimbau atau mengirim pesan melalui akun terkait. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dua pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos, kemudian membawanya pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau Udah berapa kali kehilangan itu? kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakramnya, dikasih gembok. Berapa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Oh, latihan.
Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam komplek perumahan di Cirebon. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Diguyur hujan deras, 3 aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, meluap ke pemukiman warga pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Ketinggian air paling parah diperkirakan mencapai 1,5 meter. Petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Masyarakat mengaku banjir yang melanda di tempat itu rutin terjadi setiap akhir tahun. Namun kali ini merupakan banjir paling parah. Terlebih di tempat yang sama, peristiwa serupa terjadi dalam beberapa hari lalu. Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Oh ya, kalau banjir mah itu jam 4:30 tuh ya, 4:30 udah banjir. Cuman kalau hujannya paling sejaman itu. Ini banjir kedua ini tuh. Yang pertama apa? Kedua dari yang pertama, tapi lebih parah yang ini. Lebih parah ini. Ketinggiannya emang berapa? Kalau yang di luar itu bisa sedada orang dewasa. Oh gitu. Pada masuk rumah gitu? Pada masuk ke rumah. Jadi ya ini rumah saya juga kemasukan ini tuh. Hujan deras itu dia? Hujan deras? Hujan deras banget itu. Airnya itu dari mana sih? Dari kali belakang, samping. Kali apa namanya? Kali apa ya? Kali Jamban sih, Kali Jamban. Itu yang tingginya di situ yang lebih parahnya tuh. Terus tadi kan ada beberapa rumah yang masuk tuh. Ada juga yang dievakuasi. Banyak yang dievakuasi gitu? Banyak. Ya kayak lansia apa dibawa ke yang lebih dataran tinggi tuh. Terus sekarang ini langsung surut atau gimana? Ya kayaknya berapa jam ya? 2 jam lebihan lah. Langsung surut. Langsung surut, cuman begitunya langsung tinggi, nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung masuk karena rumah dari juga. kali langsung masuk rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Sayu, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 24 Desember 2025, pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif sejak dinyatakan hilang pada 22 Desember 2025. Kejadian bermula saat kapal TB Tanjung Bahari 31 hendak menambatkan tali ke darat. Korban bernama Nicola Rafigi Armando, 25 tahun, turun menggunakan perahu servis untuk membantu proses penambatan. Namun tiba-tiba korban terpleset dan jatuh ke sungai. Upaya pertolongan dilakukan awak kapal dengan melemparkan ring buoy. Namun derasnya arus Sungai Kapuas membuat korban tidak mampu meraihnya. Setelah kejadian, para ABK TB Tanjung Bahari 31 melakukan pencarian secara mandiri, namun korban belum berhasil ditemukan, hingga kemudian melaporkan ke Basarnas pada 23 Desember 2025. Dalam operasi pencarian tersebut, Basarnas menurunkan berbagai alat utama dan peralatan SAR, hingga akhirnya korban ditemukan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Tak patuhi ketetapan surat keputusan bersama terkait pembatasan penuh angkutan barang melintas di seluruh ruas tol, sebuah truk kontainer alami kecelakaan di tol Lingkar Luar kilometer 32 Bambu Apus, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Diduga pengemudi truk yang melintas dari arah Meruya menuju Cikunir ini tak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga kontainernya terlepas dan terguling menabrak pembatas tol. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 km karena proses evakuasi kendaraan truk kontainer yang memerlukan waktu lama. Telah terjadi kecelakaan
kendaraan trailer atau kontainer yang bergerak dari arah Meruya ke arah Cikunir, mengambil lajur 2, kemudian kereta tempelannya patah dan kereta tempelan tersebut bergesek, berpindah lajur ya dalam kondisi sudah terjatuh, kemudian menabrak pengaman pembatas. Akibat dari kejadian ini sudah mulai terjadi pelambatan sekitar 1 kilo ke belakang. Untuk itu para pengendara agar lebih berhati-hati. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada pemilik ataupun pengusaha angkutan berat atau angkutan barang untuk mematuhi SKB pemerintah, yaitu masih adanya pembatasan di jalan tol sampai dengan tanggal 4 Januari 2006 untuk menghindari atau mencegah terjadinya. Atas peristiwa ini, Ditlantas Polda Metro Jaya kembali mengingatkan kepada seluruh penyedia dan pengemudi angkutan barang untuk mematuhi surat keputusan bersama antara Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembatasan penuh angkutan barang melintas di seluruh ruas tol selama momen libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari mendatang. Dari Jakarta, Joko Puji, jurnalis Info TV, melaporkan. Dari rekaman video amatir warga terlihat 2 kelompok remaja terlibat saling serang di atas jembatan Pintu Air, Jalan Raya Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Aksi tawuran terjadi pada Rabu dini hari. Dalam video, kedua kelompok saling kejar hingga masuk ke pemukiman warga. Khawatir menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara memilih memutar balik arah. Warga setempat menyebut aksi tawuran remaja di lokasi tersebut sudah sering terjadi dan sangat meresahkan warga. Menurutnya, meski kepolisian kerap melakukan penindakan, namun aksi serupa masih terus terjadi, terutama saat momen libur sekolah. Iya, remaja. Awalnya main bola dia. Oh, awal main bola. Iya. Tuh, pas kemalaman, kirain saya mah bercanda gitu. Tapi perang petasan dulu awal ya? Iya, perang petasan. Perang petasan terus lari ke sono. Bawa bambu, bawa kayu dia. Ya lumayan sih, banyak juga. Lumayan ya? Iya, ya kayak gitu, biasa dah. Apa ini memang momen liburan itu paling ya? Kan sekarang libur sekolah nih. Gitu. Kondisi emang. Wah, bukan resah lagi. Aksi tawuran ini biasanya dipicu hal sepele, seperti saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli malam terutama di jam-jam rawan, serta menindak tegas para pelaku tindak kriminal. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi dalam 1 bulan terakhir terus berulang dan kian mengkhawatirkan. Selain mengancam keselamatan jiwa, aksi ini juga menimbulkan rasa takut dan meresahkan masyarakat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, jurnalis Info TV, melaporkan. Seorang pelaku pencuri kendaraan alat berat atau forklift diamankan warga dan aparat kepolisian Polres Metro Depok, Jawa Barat. Aksi nekat pelaku terjadi di kawasan Jalan Kalimulia, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan alat berat atau forklift diamankan warga dan aparat kepolisian ke kantor Polres Metro Depok, Jawa Barat. Pelaku diamankan karena kepergok sedang beraksi oleh pemilik forklift. Aksi nekat pelaku ini dilakukan seorang diri dengan menggunakan minibus bak terbuka yang dia sewa. Menurut keterangan saksi mata, Ojun mengatakan saat ditangkap massa yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum pihak berwajib tiba di lokasi. Dia mau naikin power clip baru separoh, terus yang punya gudangnya kebetulan ini main ke sini, jadi ini ketahuan. Oh, iya. Nah, itu sempat ada polisi juga, Pak? Kalau polisi lama kesininya, di ini dulu sama warga-warga sini nih, orang anak-anak di sini, ketahuan. Ya, udah lama manggil polisi. Oh, berarti diamankan dulu sama warga? Iya. Sempat babak belur nggak sih, Pak? Sempat. Oh, gitu. Sempat ditonjokin. Iya. Nah, itu berapa Pak pelakunya, Pak? Cuman satu sih, cuman dia nyewa mobil. Berarti supir sama keneknya satu, berarti tiga orang. Nah, yang dua lagi?
Yang 2 lagi itu supir sama keneknya. Dia nggak tahu apa-apa. Berarti taunya dia punya dia gitu. Kalau supir. Itu alasannya kenapa sih Pak? Mau diambil, mau dijual gitu? Ya mungkin dijual kali. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa percobaan pencurian tersebut. Ia mengatakan bahwa pelaku berdalih membawa kendaraan forklift tersebut untuk diservis atau diperbaiki. Ya, memang kita dapat informasi dan dapat laporan bahwa memang ada satu pelaku yang diamankan oleh warga tertangkap tangan ketika pelaku tersebut seolah-olah dia mendatangi forklift yang pada saat itu terparkir dengan alasan bahwa pelaku mengatakan forklift akan diservis. Ketika ketahuan dengan pemiliknya ataupun korban datang menemui pelaku dan ditanya, beralasan bahwa pelaku akan melakukan servis yang disuruh oleh rekannya di Jakarta. Padahal kenyataannya korban tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan servis terhadap forklift miliknya. Kemudian setelah tertangkap tangan tersebut, kemudian korban mencoba untuk berteriak, meminta bantuan warga lainnya, dan warga lainnya datang, dan seketika itu juga pelaku dapat diamankan oleh warga. Pelaku sendiri? Ya, saat itu pelaku seorang diri dan sudah berhasil diamankan. Dia sempat katanya nyewa mobil bak bersama 2 orang lainnya, itu bagaimana sih Pak Made tanggapannya? Ya, sesuai informasi yang didapat memang seperti itu, namun tentunya akan ada pengembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Jadi baru satu dari pelaku yang berhasil kami amankan. Kini pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian dan dijerat dengan pasal pencurian. Sementara polisi masih melakukan pendalaman dan memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui pasti motif pelaku pencurian tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Bandung mengamankan pelaku penjual emas palsu bersenjata airsoft gun yang beraksi di kawasan asrama polisi Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Pelaku diamankan setelah ditangkap, dihakimi korban dan warga usai ketahuan emas yang dijual pelaku palsu. Astagfirullah. Pak, tolongin Pak. Pelaku berinisial HU hanya tertunduk lesu saat digelandang aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandung di Mapolrestabes Bandung pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Pelaku diamankan bersama barang bukti, jaket ojol, sepeda motor, dan pistol airsoft gun yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku disangka menjual emas palsu kepada penjual emas di pinggir jalan dengan menawarkan harga 7 juta rupiah. Namun aksi pelaku gagal karena diketahui emas yang dijualnya palsu. Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya, meskipun pelaku menembakkan pistol airsoft gun kepada korban dan warga. Aksi penangkapan pelaku ini viral di media sosial. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan pelaku beserta istrinya yang merupakan warga Pekalongan melakukan penipuan tersebut karena kehabisan uang saat berlibur di Kota Bandung. Jadi kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 24 Desember. Jadi pada saat itu tersangka di belakang saya atas nama HJ itu dengan istrinya menjual emas di toko ataupun pedagang emas di pinggir jalan dengan menawarkan dengan harga 7 juta. Tapi ditawar oleh pedagang emas dengan harga 5 juta. Sebelumnya memang dilakukan pengecekan untuk apakah keaslian emas tersebut oleh pedagang emas tersebut dengan alat yang dipunyai oleh pedagang emas tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan terlihat asli, dilakukan pengecekan kedua juga katanya terlihat asli sehingga diberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada saat tersangka pergi
dicek kembali oleh pedagang tersebut, ternyata diduga emas tersebut adalah palsu, sehingga dilakukan pengejaran oleh pedagang emas tersebut dan tidak jauh dilakukan pengejaran, makanya tersangka sedikit kaget dan pada saat tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajari, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain, dan ternyata setelah cekcok tersebut dari tersangka mengeluarkan airsoft gun dan melakukan penembakan kepada korban. Karena ada penembakan, akhirnya dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya bisa diamankan tersangka di belakang saya. Kemudian kita bawa ke Polsek Sukajadi dan diperiksa lebih lanjut oleh jajaran Polsek Sukajadi. Untuk penerapan pasal, kami cukup banyak menerapkan pasal karena di situ ada beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah penipuan, karena di situ ada penipuan emas yang bilang emas ternyata bukan emas. Kemudian pasal penganiayaan, kemudian pasal undang-undang darurat karena memiliki senjata tanpa izin, lain-lain. Aksi nekat pelaku ini dilakukan agar bisa membayar penginapan, dan airsoft gun yang digunakannya baru dimiliki selama 6 bulan. Daerah mana mas motornya mas? Masuknya dari mana sih, lewat itu sih Pak, aplikasi, kurang paham aja sih. Cuma nyari yang harga murah aja. Itu udah direncanakan melakukan aksi itu mas? Enggak, cuma liburan aja sih, tadinya rencana kan pas libur. Udah jaket online, terus udah bawa airsoft gun, itu buat apaan mas? Airsoft gun tadinya udah ada sih, udah sekitar 6 bulanan sih di saya itu. Iya, enggak maksudnya jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga dari mana? Dari apa? Iya, jaga-jaga. Emang dari Pekalongan ke Bandung naik apaan? Naik kereta. Naik kereta. Bukan rencananya liburan atau gimana? Liburan. Berapa hari rencananya? Kemarin booking hotel 3 hari sih. Udah berapa kali mas jual mas? Baru kali gini. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP 170 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 dari puluhan pelaku pembakaran Mapolsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara berhasil ditangkap oleh petugas. Ketiga tersangka kini harus mendekam di jeruji besi dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batanggadis ditangkap petugas Kepolisian Polres Mandailing Natal dan Brimopolda Sumatera Utara. Ketiganya diduga terlibat aksi pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek yang dilakukan bersama puluhan warga Muara Batanggadis lainnya. Selain ketiga pelaku, polisi juga hingga kini masih melakukan pencarian terhadap puluhan tersangka lain yang ikut terlibat dalam pembakaran kantor Polsek tersebut. Ketiga pelaku diketahui berperan dalam aksi pembakaran kantor Polsek Muara Batanggadis. Selain melakukan pembakaran, mereka juga terlibat dalam aksi penjarahan barang dan beras bantuan yang ada di Polsek tersebut. Sebelumnya, Mapolsek Muara Batanggadis dibakar massa akibat adanya isu tangkap lepas orang bandar narkoba yang dilakukan pihak kepolisian. Kesal dengan isu tersebut, ratusan massa mendatangi Polsek dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran kantor Polsek, serta kendaraan dinas dan sepeda motor yang berada di areal Polsek. Selain itu, massa juga membakar rumah dinas polisi yang berada di kawasan Mapolsek hingga rata dengan tanah. Kapolsek Ibtu Akmaluddin SHMA membuat laporan polisi atas kejadian pembakaran atau pencurian atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan atau turut serta melakukan perbuatan pidana pada Mako Polsek Muara Batanggadis. Dan LP tersebut dilakukan proses penyidikan oleh tim gabungan Polres Madinah dan Ditkrimum Polda Sumut. Pada Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekira pukul 5.00 subuh, tim gabungan Polres Madinah 1 Kompi Brimob Ditkrimum Polda Sumatera Utara
Dit Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dengan cara melakukan penangkapan terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian berhasil mengamankan atas nama RN alias C, kemudian KSB alias K, dan W alias C, yang mana ketiganya diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara. Selanjutnya terhadap tersangka setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urin dan ditemukan hasil bahwa ketiga tersangka positif menggunakan narkotika. Menerangkan bahwa tersangka K melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mako Polsek Muara Batang Gadis serta asrama Polsek Muara Batang Gadis dan melakukan pengerusakan terhadap inventaris Polsek, lalu juga melakukan pencurian terhadap kipas angin yang menjadi inventaris Polsek Muara Batang Gadis serta pencurian beras yang merupakan bansos yang akan didistribusikan sebagai polsek posko tangga bencana darurat yang akan dibagikan kepada masyarakat. Mengingat masih ada sejumlah tersangka lain yang belum tertangkap, para pelaku kini ditahan di Mapolres Mandailing Natal dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Mandailing Natal, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam puluhan rumah di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Banjir disebabkan karena curah hujan tinggi yang membuat 3 aliran kali meluap hingga merendam hunian warga. Ini kalau tambah tinggi yang di tengah kasihan ya Allah ya. Diguyur hujan deras, 3 aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, meluap ke pemukiman warga pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Ketinggian air paling parah diperkirakan mencapai 1,5 meter. Petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Masyarakat mengaku banjir yang melanda di tempat itu rutin terjadi setiap akhir tahun. Namun kali ini merupakan banjir paling parah. Terlebih di tempat yang sama, peristiwa serupa terjadi dalam beberapa hari lalu. Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Oh ya, kalau banjir mah itu jam 4:30 tuh ya, 4:30 udah banjir. Cuman kalau hujannya paling sejaman itu. Ini banjir kedua ini tuh. Yang pertama apa? Kedua dari yang pertama, tapi lebih parah yang ini. Lebih parah ini. Ketinggiannya emang berapa? Kalau yang di luar itu bisa sedada orang dewasa. Oh gitu. Pada masuk rumah gitu? Pada masuk ke rumah. Jadi ya ini rumah saya juga kemasukan ini tuh. Hujan deras itu dia? Hujan deras? Hujan deras banget itu. Airnya itu dari mana sih? Dari kali belakang, samping. Kali apa namanya? Kali apa ya? Kali Jamban sih, Kali Jamban. Itu yang tingginya tuh situ yang lebih parahnya tuh. Terus tadi kan ada beberapa rumah yang masuk tuh. Ada juga yang dievakuasi. Banyak yang dievakuasi gitu? Banyak. Ya kayak lansia apa dibawa ke yang lebih dataran tinggi tuh. Terus sekarang ini langsung surut atau gimana? Ya kayaknya berapa jam ya? 2 jam lebihan lah. Langsung surut. Langsung surut, cuman begitunya langsung tinggi, nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung masuk karena rumah dari juga. kali langsung masuk rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Musim hujan sering menimbulkan genangan hingga banjir di sejumlah wilayah. Kurangnya perawatan saluran air atau drainase menjadi penyebab air membanjiri hingga kedalaman rumah. Untuk mengantisipasi banjir, Anda harus melakukan langkah tepat. Dan berikut beberapa tips menghadapi musim hujan agar rumah tidak banjir. Tips yang pertama pemirsa, bersihkan saluran air dan selokan di sekitar rumah secara rutin agar aliran air tetap lancar. Yang kedua, pastikan talang air dan pipa pembuangan berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat. Tips yang ketiga, hindari membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air yang dapat menyebabkan penyumbatan.
Tips yang keempat pemirsa, siapkan pompa air atau alat pengurasan sebagai langkah antisipasi saat air mulai membanjiri rumah. Yang kelima, tinggikan atau amankan barang-barang penting dan elektronik untuk menghindari kerusakan akibat banjir. Demikian beberapa tips untuk menghadapi musim hujan agar rumah terhindar dari banjir. Ingat, kesiapsiagaan dan perawatan rumah secara rutin dapat mengurangi resiko banjir dan kerugian yang ditimbulkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.